Oke, ya. Ya, itu ya, kita refresh sedikit ya. Materi kita kali ini adalah terkait dengan teknologi terkini ya, metaverse, dunia virtual. Kemudian juga teknologi terkait seperti blockchain ya, atau ledger terdistribusi kan ya, teknologi di baliknya. Kemudian ada NFT ya, non fungible token seperti itu yang lagi ramai juga sepertinya ya. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai real world, kemudian ada virtual world ya, di mana ada simbolisasi ya, representasi dari karakteristik yang ada di dunia gitu ya. Nah, orang muncul berada pada satu lingkungan tertentu ya, dibantu dengan graphical user interface ya. Nah, jadi seolah-olah kita masuk ke dalam satu dunia yang mungkin kalau teman-teman yang biasa bermain game ya mirip seperti di game gitu ya. Jadi ada virtual world dengan settingan tertentu kan gitu. Kemudian yang menarik adalah, nah ini dia ya. Ini aslinya dari mana nih metaverse ya? Jadi metaverse sendiri sebetulnya dari meta dan verse ya, di mana meta ini datangnya dari ini ya, dari Yunani ya. Beyond ya, di balik gitu kan ya, sesuatu yang berada di apa ya, di balik sesuatu gitu ya, itu disebutnya sebagai meta. Kita kenal juga ada metadata, meta yang lain gitu ya. Data di balik data misalnya seperti itu. Nah, ini verse ya, dari universe gitu. Jadi dunia di balik universe. Ya, universe yang ada sekarang, kemudian ada metanya gitu ya, ada beyond-nya, ada sesuatu yang di balik itu gitu. Kemudian pertama kali digunakan oleh Stephenson nih ya di tahun 92. Jadi sebetulnya sudah cukup lama ya. Ini di dalam novel ya, novel namanya Snow Crash ya. Ini di sana diceritakan sebagai ultimate evolution ya dari internet gitu. Dengan memunculkan virtual reality ya, virtual interaction gitu ya. Cuma nanti hati-hati ya, jadi nanti ada virtual benar-benar pure virtual, kemudian ada yang sifatnya kombinasi ya. Jadi tetap merepresentasikan dunia nyata atau kombinasi. Itu sering disebut sebagai augmented misalnya ya, augmented reality, atau ada istilah lain misalnya ya, kalau dalam konteks bisnis itu ada omnichannel misalnya ya, jadi channel physical juga channel virtual, itu dua-duanya tetap jalan gitu. Nah, ya esensinya ke sana gitu ya, bahwa ya, metaverse ya, ini adalah satu dunia virtual yang nanti tentu perlu ada mekanisme untuk bagaimana interconnecting ya dengan kenyataannya gitu ya, memastikan bahwa apa yang direpresentasikan di dunia virtual itu adalah betul ya, mewakili apa yang ada di dunia nyata gitu. Itu kan challenge-nya sebetulnya gitu ya. Kenapa? Karena kadang ketika orang bisa bersembunyi ya di dalam karakter-karakter buatan ya yang bisa saja tidak sama sekali tidak mencerminkan yang bersangkutan gitu ya, membuat merasa tidak ada aturan kan gitu ya, sehingga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya di dalam dunia virtual ya, yang memang seharusnya bisa terkontrol ya, karena pada dasarnya dunia bergerak ke sana gitu ya, banyak aspek virtual yang nanti banyak menghiasi ataupun bahkan menjadi kehidupan kita ya di masa depan seperti itu gitu. Nah, kemudian juga memunculkan virtual space ya, virtual avatar, virtual interaction, dan many things ya, hal-hal yang biasa terjadi di dunia nyata itu muncul di sana gitu ya. Itu nanti kita bisa lihat ya, ada video-video menarik yang saya coba kolek ya dari YouTube ya, untuk bisa biar terasa nyata ya, yang mana sih yang dinamakan makhluk-makhluk ini ya. Nah, Facebook juga ikutan ya, Mark ya, Mark Zuckerberg, dengan kemudian dia mengubah, merebrand istilahnya ya 2021 yang lalu.
menjadi meta platform ya, incorporated gitu. Jadi dia mencoba apa istilahnya ya, menyambungkan ya dengan dunia masa depan ya. Walaupun di Facebook yang sekarang nggak tahu belum ya, saya juga belum pernah merasakan sih ya dunia-dunia virtual seperti ini, kecuali paling ngelihatnya di game gitu ya, game anak saya misalnya ya, main-main yang 3 dimensi dan segala macam ya, kemudian bisa muncul role playing game segala macam di mana orang punya karakter-karakter kan, itu udah lama sebetulnya ya, yang begituan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya idenya gitu ya, misalnya untuk playing game gitu ya, kemudian untuk meetings ya, kemudian juga workshop ya, seperti itu. Apalagi sekarang 2 tahun terakhir ya, karena ada pandemi sehingga mau nggak mau ya, banyak kegiatan kita yang akhirnya beralih ke dunia virtual, ya kan? Termasuk juga kalau di kampus itu adalah apa? Wisuda ya, wisuda virtual gitu ya. Sudah pernah lihat ya wisuda di dunia metaverse? Oke ya. Nah, itu sudah beberapa kali ya wisuda di virtual seperti itu karena memang pandemi tidak bisa berkumpul seperti itu gitu. Bisa workshop, bisa exercise juga ya. Exercise itu apa? Olahraga misalnya ya. Olahraga 3 dimensi virtual gitu. Belajar, sosialising tuh maksudnya ini ya, hangout gitu ya, kumpul-kumpul gitu, kongko-kongko kalau bahasa anak mudanya ya, atau main ke apa kayak kalau kalau di film-film kan gitu ya, ada pub atau apa gitu ya, kemudian ini pub virtual gitu ya, seperti itu gitu. Kemudian berbagai aktivitas lah sebetulnya ya, berbagai aktivitas di dunia real itu sekarang banyak yang ditarik ya, diaplikasikan ke dunia virtual gitu ya, seperti itu. Nah, ini dia ya. Jadi interoperable network ya, real time, kemudian dirender secara 3 dimensi ya, sehingga memunculkan dunia virtual yang lengkap ya dan penuh dengan interaksi seperti di dunia nyata gitu ya. Walaupun mungkin uh, gadgetnya masih terasa lumayan gitu ya, harganya, kemudian juga apa keterbatasan teknologi karena memang ya boleh dibilang masih awal gitu ya, sehingga ya terbatas ya, mungkin dengan hanya menggunakan apa istilahnya ya VR gitu ya, kemudian ditambah dengan alat-alat tambahan untuk di tangan dan segala macam. Kadang-kadang karena memang yang dibutuhkan paling penting itu 3 area saja ya, tangan kanan, tangan kiri, dan muka gitu ya, sensor-sensornya. Kalau kebanyakan jadi mahal sekali pastinya gitu ya. Nah, akhirnya terbatas 3 area itu, sehingga kadang-kadang lucu-lucu ya, ngelihat ada tampilan dengan muka seperti kita gitu ya, kemudian dipasangkan pada avatar gitu ya, kemudian dia bergerak-gerak seperti kita gitu, tetapi kalau ngelihat ke bawah nggak ada kakinya gitu ya. Pernah lihat nggak yang begitu? Hah? Raihan pernah lihat nggak, Raihan? Atau ada yang pernah ini main game? Main game ataupun apa virtual reality yang pernah dicobain, Raihan? Pernah nyobain nggak? Pakai Oculus misalnya atau pakai apa? Belum pernah, Pak. Pernah ya? Nah, itu dia ya. Ada ini, ada apa? Aplikasi yang kamu masih ingat atau kamu biasa pakai atau seberapa sering main ke dunia Mohon, virtual? mohon maaf belum pernah saya tadi jawab, Pak. Oh, belum. Iya. Serius belum pernah. Oke, ya 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 ya. Kirain udah pernah gitu ya. Mungkin ini ya, banyak di pameran-pameran kali ya kalau memang belum sempat beli gitu ya. Kalau saya punya ya Oculus di rumah gitu ya. Tapi itu pun sebetulnya juga karena hadiah ya. Dihadiahi dari satu organisasi karena satu dan lain hal gitu ya. Dan akhirnya yang pakai malah anak saya gitu. Ya, Oculus ya. Jadi game-game virtual ya. Pokoknya inilah ya, aspek-aspek 3 dimensi virtualan masuk sana semua. Saya juga nyoba ya pastinya ya, main game di sana, kemudian
aplikasi-aplikasi yang ada di sosmed juga banyak yang sudah dikembangkan secara spesifik ya untuk di sana. Atau yang 2 dimensi ya pastinya bisa ya, seolah-olah ada muncul layar di dalamnya kan gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, itu ya bagaimana memunculkan virtual ya, memunculkan apa yang biasa kita akses di dunia nyata ya. Kemudian akhirnya bisa kita akses di dunia virtual seperti itu gitu. Nah, cuman memang tentu tidak hanya perangkat di sisi kitanya ya, tapi juga ini sangat tergantung dari infrastruktur pastinya ya. Infrastruktur, kemudian juga ekosistemnya ya. Nah, Indonesia mungkin infrastruktur belum merata pastinya gitu ya. Sehingga tentu kalau ada virtual seperti ini itu juga belum tentu bisa dinikmati oleh semua orang yang ada gitu ya. Pasti sangat terbatas seperti itu gitu. Nah, makanya tadi siapa yang sudah punya VR di rumah gitu. Nah, mungkin masih sangat terbatas kan gitu ya. Nah, sebagaimana juga apa istilahnya aplikasinya gitu ya di dalam si dunia VR ini juga sebetulnya relatif masih terbatas ya, masih trial walaupun udah beberapa tahun ke belakang ya lumayan seru sih kalau memantau gitu ya. Walaupun bukan aktivis metaverse saya juga ya. Seperti itu gitu. Baik ya. Nah, ini definisi lah gitu ya. Kalau di dunia akademik ya udah biasa ya, kita harus bermain dengan definisi. Ada kuasi suksesor ceritanya ya. Jadi ini dunia apa ya? Tambahan perkembangan terbaru lah gitu ya dari mobile dan juga internet gitu ya. Kemudian secara fundamental tidak akan mereplace internet ya, karena dia sebetulnya numpang di atas internet gitu ya. Kemudian dia mentransformasi pastinya, gitu ya. Kan banyak ya, ini banyak yang bermula dari non fiksi sih sebetulnya. Dari fiksi ya maksud saya. Dari buku ya, dari komik, dari apa ya, cerpen, dari apa cerita-cerita seperti tadi ketika metaverse pertama kali muncul kan juga dari novel misalnya ya, seperti itu gitu. Film ya, The Matrix misalnya, itu kan juga representasi dari adanya dunia ini ya, dunia virtual. Matrix itu sendiri seperti itu gitu. Kemudian kalau kita melihat ini ya bagaimana 3D versionnya ya itu kan ini gambarnya juga menunjukkan VR sebetulnya ya seperti itu gitu. Nah dalam kata lain kita akan secara konstan ya berada di internet ya dengan adanya VR ini gitu. Nah, makanya nanti saya mau nunjukin nih satu video gitu ya, di mana ada orang bereksperimen ya dengan bagaimana dia nyemplung ya di dunia maya ini, dunia virtual reality ini full ya seharian gitu ya dari mulai bangun sampai tidur lagi gitu ya. Dicoba masuk selalu connect dengan dunia VR. Gimana gitu ya, kebayang ya. Nah, saya pernah nyoba beberapa kali ya, terus terang mungkin karena memang tidak terbiasa gitu ya, atau memang teknologinya juga relatif masih baru gitu ya, sehingga kalau saya sih pusing gitu ya, nyobain pakai VR, kemudian paling juga kuat sejam, 2 jam paling lama gitu ya, main apa ya, nyobain main game atau apa gitu ya, paling juga laser-laseran, tembak-tembakan atau kayak gitu ya, yang memunculkan 3 dimensi seperti itu gitu. Mungkin akan jauh lebih asik ya kalau ditambah dengan perangkat-perangkat tambahan ya, yang untuk tangannya, misalnya ya untuk sensor-sensor yang lainnya juga. Seperti itu. Nah, misdescribe itu artinya misunderstanding ya, jadi salah mengartikan metaverse, bahwa metaverse itu udah pasti VR. Nah, itu enggak ya. Seperti itu gitu. Itu hanya salah satu cara gitu ya untuk kita apa ya istilahnya mengalami atau mendapatkan pengalaman di dalam metaverse seperti itu gitu. Nah, kemudian VR headset gitu ya, itu tuh bukan segalanya yang tadi saya mention gitu ya. Justru itu hanya salah satu alat saja karena semua itu bisa dikoneksikan ya ke dunia virtual ini sebetulnya gitu ya. As long ada koneksinya kan gitu ya.
As long ada sensor yang bisa menerjemahkan data yang ada di dunia nyata ya, seperti pergerakan tangan, pergerakan kepala, pergerakan badan gitu ya, ke dalam ini ya, ke dalam dunia virtual ya. Hal lain ya, exercise misalnya kemarin kan waktu pandemi karena orang pada susah ya untuk olahraga di luar. Misalnya latihan apa? Pernah lihat barangkali ya, sepedaan ya. Nah, sepedaan pakai Zwift namanya gitu ya. Kemudian dikoneksikan ke itu ya, ke internet gitu. Dikoneksikan ke sepeda beneran ya, sepeda untuk trainer ya. Di rumah biasanya dipakai gitu ya, atau di kantor gitu. Kemudian di layar kita itu dipasang ini gitu ya, pasang aplikasinya, kemudian ya kayak di dalam game ya, tapi environment-nya kan kita bisa setting kita mau di mana gitu ya, dengan map yang sama persis dengan dunia nyatanya. Nah ini kan sangat menarik ya. Jadi kita kayak jalan-jalan ya, sepedaan keliling dunia gitu dengan menggunakan virtual tadi seperti itu. Jadi sambil olahraga, sambil ini ya, sambil jalan-jalan ceritanya seperti itu. Nah, kemudian ada istilah virtual world platform ya. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Esensinya gini sih ya. Jadi jangan terkunci kepada teknologi yang digunakan di dalam dunia virtual gitu ya. Jadi ini masih sangat awal ya teknologi ini, sehingga tentu banyak lagi ke depan ya kemungkinan untuk bisa berkembang lebih lanjut ya. Dan aspek bisnis gitu ya, aspek dunia nyata akan semakin bisa terlihat ya di dalam metaverse ini gitu ya, sampai kita bisa punya rumah sendiri misalnya ya, bisa beli aset sendiri di dalamnya gitu ya, dan banyak hal lagi yang kita bisa lakukan ya, yang kita kaitkan dengan aktivitas keseharian seperti itu. Termasuk misalnya yang tadi saya sebutkan, misalnya teknologi Unreal ya, Unity atau WebXR ya, WebGPU ya. Ini kan sebetulnya teknologinya saja gitu ya. Protokolnya saja ya, cara membuatnya saja seperti itu. Mirip kayak kita bicara internet ya, ada browser, ada HTTP ya, TCP/IP dan segala macam, kan itu sebetulnya teknologinya saja, platformnya saja, cara protokolnya saja untuk bisa berkomunikasi gitu ya. Kemudian jangan lupa juga bahwa metaverse itu juga bukan hanya video game gitu ya. Game itu hanya salah satu bentuknya saja. Seperti itu gitu. Oke. Nah, ini ya, coba apa lagi? Nah, ini enabler-nya ya. Tentu yang utama pasti perlu hardware-nya dulu gitu ya. Hardware, kemudian komputasinya, kemudian tentu jaringannya supaya connect ya ke internet. Kemudian tentu ada platform virtualnya ya, di mana nanti juga memunculkan apa ya, hype untuk profesi ini ya, profesi 3D ini ya, 3D apa ya istilahnya ya, rendering gitu ya. Itu kan ada ilmunya juga. Seperti itu gitu. Kemudian ada istilah interchange tools ya, standar standar untuk melakukan proses kolaborasi, komunikasi, interaksi gitu ya. Kemudian bisa dikaitkan dengan bisnis ya. Nah, bagaimana membawa transaksi ya, payment yang kita pelajari kemarin gitu ya, itu ke dalam dunia virtual ya. Dan tentu harus ada konten ya, service tertentu, kemudian juga aset-aset yang ada di dalamnya ya. Seperti itu. Itu semua adalah enabler-enabler di dalam metaverse ya, seperti itu. Nah, cuman jangan terkecoh ya. Ada dua nih, VR dengan AR ya. Kalau VR itu completely virtual ya. Completely virtual. Sementara kalau AR itu settingannya settingan real world ya. Jadi artinya dunia sangat-sangat terlihat ya keterkaitannya dengan dunia fisik ya, seperti itu. Misalnya toko virtual gitu ya, dengan katalog barang yang juga real ya, di mana orang ya itu layanan omnichannel gitu ya, orang bisa masuk ya, kemudian melakukan e-commerce ya,
dan merasakan secara langsung gitu ya bagaimana prosesnya itu dilakukan ya. Jadi tidak hanya melihat gambar 2 dimensi gitu ya, tapi benar-benar 3 dimensi kelihatan gitu ya, seolah-olah kita ini gitu memegang gitu ya dan tahu dimensi barangnya. Kan yang susah itu membayangkan dimensinya ya. Paling kalau kita 2 dimensi cuman kelihatan berapa senti, berapa meter gitu ya panjang barangnya misalnya. Kemudian bentuknya seperti apa gitu ya. Tapi kalau 3 dimensi kan enak kita bisa ngelihat ya barangnya seolah-olah kita masuk ke tokonya misalnya seperti itu. Nah kemudian kalau VR ya seolah-olah ya harus pakai VR kan gitu ya. Kemudian VR membutuhkan headset device ya yang biasa dipasang di muka itu ya di mata. Kemudian untuk tangannya juga gitu ya. Kemudian VR juga apa istilahnya hanya enhance ya fictional reality ceritanya gitu ya. Jadi ibaratnya kita mendesain ya sesuatu lingkungan ya, kemudian nah betul-betul pure. Jadi mirip kayak game lah bayangannya kan gitu ya. Nah, sementara kalau AR ini ya memang lebih dekat ke dunia nyata ya di mana bahkan tidak harus pakai VR ya kenyataannya itu ya, tapi bisa disimulasikan juga dengan menggunakan handphone. Nah, sebetulnya ya yang sekarang sangat dekat gitu ya adalah AR sebetulnya. Kenapa? Karena sekarang siapa yang nggak pegang handphone gitu ya. Nah, kalau VR kan orang masih jarang gitu. Tadi saya tanya kan ya ke Raihan misalnya atau ke Hafiz, nah, udah punya belum VR? Kalau handphone kan pasti udah punya gitu. Nah, tinggal pasang aplikasi kan gitu ya, Google Play misalnya atau dari Apple Store kan gitu ya. Kemudian kita bisa mendapatkan layanan augmented reality kayak gini gitu ya. Ini yang digambarkan kelihatan misalnya 3D map gitu ya. Itu kan sebetulnya augmented reality ya. Kita bagaimana merasakan seolah-olah berada di sana gitu. Kita bisa menelusuri ya jalan gitu ya. Latihan ini sepeda yang tadi saya mention ya dengan teknologi Zwift misalnya ya dengan trainer bike gitu ya itu juga sebetulnya kan augmented reality ya. Kenapa? Karena background di belakang, environment di belakang itu betul-betul menggunakan settingan dunia nyata gitu ya. Seolah-olah kita berada di satu lokasi tertentu ya, jalan tertentu dengan gedung-gedung yang juga sama persis gitu ya. Seperti itu gitu. Nah ini ya, kita coba lihat ya. Ini ada satu video yang nanti ini ya, The cek ya. latest big real Ada estate suaranya ada ya. market isn't on scenic coastlines or in major cities. It's in the metaverse, where a growing number of investment firms are spending millions to acquire digital property. Owning land now in the metaverse is a little bit like buying land in New York 250 years ago. Metaverse real estate isn't all that different from property in the real world. It just exists digitally in 3D cities where users can simulate real-life pursuits like shopping, playing games, or attending virtual concerts. There are houses that you can walk into, there are shops that you can go into and buy things. And this real estate in the metaverse is increasingly for sale. The idea behind investing in digital land is that once you own it, you can make money by developing virtual property and leasing it out. We bought it because we want to do something very big there. We want to do something that's immersive and exciting, and in order to do that, you have to have lots of space. Of course, digital real estate is still considered a very risky investment. So what exactly led to this virtual land boom? And what factors make it so valuable? Right now, the metaverse is an evolving space that comprises multiple digital worlds where users can interact with avatars. Many of these digital spaces appear cartoon-like, while others feel like virtual recreations of the real world. Andrew Kegel is the CEO and co-founder of Tokens.com, an investment firm specializing in cryptocurrency and metaverse real estate acquisitions. Land in the metaverse looks a little bit like a monopoly board in that you have these parcels of land and you want to try to acquire as many parcels of land on the monopoly board. There are only a few platforms where investors can buy and sell real estate, each with their own unique cryptocurrencies.
Each platform has a limited number of parcels available for purchase, which is tracked using blockchain technology. In November, Republic Realm, a firm that buys and develops real estate in the metaverse, said it paid $4.3 million for land in the world of Sandbox. It's the largest digital property sale publicized to date. The whole reason why it is a store of value is because at the outset, each metaverse platform declares exactly how many parcels there will be. So they would be cannibalizing the value of their own holdings if they continued to mint more and more of it. So that tenet of scarcity is what gives the category value. As in the physical world, location is a major factor to consider when buying digital land. Areas that are busier or have more visitor traffic, like the downtown areas, the parcels of land that are for sale there would be worth more than those that might be in the suburbs. Once you have this parcel of land, you can use various programming tools to create things like an amusement park, a casino, a museum. You can build whatever you want. Investors are betting that individuals and companies will spend money on virtual developments like homes and retail space. And as more people join these online worlds, the properties will increase in value. You know, if you build a mansion, you might sell it to someone who's very wealthy and wants to spend thousands of dollars or hundreds of thousands of dollars on a mansion in the metaverse. Or if you build a mall or an office tower, you're gonna. Nah, itu ya. Itu sekilas, nanti kita coba lanjutkan lagi ya. Dari situ kelihatan ya bahwa ini benar-benar apa istilahnya ya, membentuk satu kayak dunia baru gitu ya dengan adanya virtual world ini ya, virtual reality ini. Bahkan tadi kita lihat sama-sama ya, jadi model bisnis ya, model bisnis baru. Ada tadi Republic Realm misalnya ya, dia jadi kayak jualan real estate dan segala macamnya ya. Jualan rumah, jualan fasilitas, jualan space misalnya di nih kayak tampilan ini mall misalnya ya. Nah, orang bisa masuk ke dalam mall, kita bahkan bisa belanja dan segala macam gitu. Jadi ini benar-benar interconnected ya, dan behavior-nya itu mirip merepresentasikan dunia nyata gitu ya. Seperti itu, walaupun settingan environment-nya, lingkungannya itu gitu ya, itu dibentuk gitu ya, mirip seperti di game gitu ya, dengan 3D rendering dan segala macam seperti itu. Nah ini metaverse ya, yang biasa diakses dengan menggunakan VR dan sebagainya seperti itu gitu. Nilai yang tadi disebutkan juga itu luar biasa ya, $1 million tuh. Artinya ini bukan sesuatu yang sifatnya main-main lagi gitu ya. Udah menjadi ini ya, kedepannya akan menjadi semacam model bisnis baru. Kita lihat lagi ya, seperti itu. Tokens.com said it paid Ini salah satunya $2.5 token.com million juga. for attractive land in Decentraland's fashion district. Decentraland is a 3D decentralized virtual world that was launched in 2017. The long-term vision is that we want to turn that property that we've purchased there into the Rodeo Drive or the Fifth Avenue of the metaverse. Our goal is to be the dominant and leading metaverse landlord. Companies pay an architect to design virtual homes or malls and a game developer to build them. Zoning rules limit what and where a company can build in the metaverse. But unlike the real world, metaverse buildings can defy the laws of physics. So there's a point in the development cycle where it looks nearly identical to real world real estate development. So you hire an architect, you come up with a mood board, you pull images of other spaces and buildings and designs you like, and you figure out what it is you're going to build. And then from that point forward, it actually turns into video game development. So then you hand it off to 3D renderers and then to 3D developers who make it interactive. Some of Republic Realm's developments include a virtual mall, which it leases to retailers selling fashion for avatars, as well as a master-planned community of around 100 villas on private islands that it sold to individuals. So in some ways, these immersive e-commerce environments that we're building are really 3D equivalents of marketplaces like Amazon, like Etsy, where multiple different sellers and retail products or experiences can be in one place, but not have to build all the tech themselves. Advertising and brand partnerships are another enticing aspect of metaverse real estate. Investors anticipate a future in which digital property owners can work with brands that want a presence in these growing digital worlds.
Because this is not just an opportunity to continue to build their brand, but it's a way to introduce their brand to a whole new demographic of people that are young, gamers, into crypto, and all these types of things. Of course, investing in digital properties is still very risky and highly speculative. Unlike in the real world, the value of virtual properties could plunge if the world they are in loses popularity and people stop visiting it. Prices can also be slammed by the volatility of cryptocurrencies. It's really a third derivative investment of crypto. Nah, ya, tadi jadi nyambung juga ya, karena ini sudah masuk ke ranah bisnis ya. Bisnis pleasures gitu ya. Orang bisa having fun ya dengan virtual reality ini. Kemudian bisa punya aset ya, bisa punya rumah, bisa punya lapak misalnya gitu ya secara virtual. Akhirnya nyambung ya dengan currency-nya gimana kan gitu ya. Alat mata uang apa, alat tukar apa yang bisa kita jadikan pegangan kan gitu. Nah, ini tentu masih ini ya, masih dalam proses pastinya ya, masih long way to go lah kalau bicara currency ya. Kenapa? Karena even di Indonesia pun cryptocurrency kan juga masih belum menjadi satu alat tukar yang ini ya, yang ibaratnya valid ya, sah dan dilindungi undang-undang gitu ya, sehingga harus sangat hati-hati karena ini sangat-sangat tadi disebutkan risky ya, risky, volatil ya. Volatil itu turun naik gitu ya. Jadi tergantung hype-nya ya, tergantung euforianya ya, sedang kemana arahnya gitu. Seperti sekarang mungkin cenderung lagi turun kalau di Indonesia misalnya ya, karena secara apa? Secara bisnis, secara legal kemarin kan sempat ada kendala ya ketika perusahaan-perusahaan yang bergerak di dunia seperti ini gitu ya, itu terkena kendala ya secara legal seperti itu. Kemudian belum lagi konteks ininya ya, cryptocurrency-nya yang notabene kan memang masih belum ya, masih belum menjadi satu alat transaksi yang sah gitu ya. Nah, ini ada sedikit lagi ya, kita tuntaskan ya, nonton Highly filmnya. volatile, highly speculative, but the reason people are drawn to it is precisely for that reason, because there is the potential for outsized returns, and that volatility is what they came for. In order to reduce that risk, investors are buying land in a number of different virtual worlds. Republic Realm, for example, says it owns more than 3,000 plots of digital land across 24 different worlds. If you bought crypto 5 or 10 years ago, you're a very rich person now. And people see that and they're looking for other things like that to replicate that growth. And so all these other blockchain-based investments, including metaverse real estate, are appealing to people for that reason. Interest in the metaverse and the properties within it accelerated as people spent more time online during the pandemic. It got an even bigger boost after Mark Zuckerberg announced Facebook's name change to Meta Platforms Incorporated, reflecting the company's focus on creating online worlds in the metaverse. I think the light bulb just went off in a lot of people's minds and said, hey, this is something that's going to continue to appreciate quickly if the trend of people congregating in these environments continues to grow. According to the digital currency investor Grayscale, the global market for goods and services in the metaverse will soon be worth $1 trillion. Tapi The dolar ya. next generation of tech users, which is why Mark Zuckerberg anticipated this and renamed his company, they're going to require from technology an experience that's 3D and immersive. And they are not going to be content with their parents' social media or e-commerce experiences, which are 2D and about scrolling. They're going to want to go meet their friends in what we now call a metaverse, where they can interact in a way that feels much more human and much more normal. Tuh ya. Jadi itu kurang lebih perkembangan terkini ya untuk metaverse. Berbagai kegiatan yang biasanya kita temui di dunia nyata ya. Dari mulai apa ya, istilahnya meeting, sekolah gitu ya, belajar, mengunjungi conference misalnya ya, mengunjungi mall, exercise dan segala macam itu bisa diwadahi ya dan bisa dijalankan di dunia metaverse ini ya, tentu dengan keterbatasan alat dan perangkat ya. Jadi ada batasan di sana karena memang belum banyak pastinya ya akses dan segala macamnya, sehingga itu merupakan satu fenomena yang menarik ya. Nah, ke depan sih barangkali gitu ya, karena secara statistik belum banyak orang yang pakai ya saat ini. Nah, itu kurang lebih ya dunia metaverse. Tadi bahkan muncul angka ya, angka yang cukup fantastis sebetulnya ya.
transaksi yang muncul sudah sampai ke 1 triliun ya, 1 triliun dollars ya. Nah, triliun dollars kan berarti 1 triliun aja udah banyak nolnya ya. Berapa nolnya tuh triliun? Miliar itu udah 9 ya, betul ya? Triliun itu berarti udah 12 ya. Kemudian ini dolar gitu ya. Jadi kalau kita convert ke rupiah, tinggal tambah nolnya jadi 4 ya. Nolnya jadi 4 dikali 1,5-nya lah setidaknya kan gitu ya. Seperti itu. Itu udah 10 pangkat 16 ya. Besar banget 10 ini ya. Apa namanya ya? Setelah 1.000 triliun, 10.000 triliun, 15.000 triliun bayangin ya. 15.000 triliun rupiah yang sudah apa istilahnya bergulir ya di dunia metaverse ini seperti itu. The Baik latest ya, big real estate market sekarang isn't kita lanjut ya. Nah ini dia ya. Setelah metaverse, sekarang kita masuk ke aspek finansialnya nih ya. Aspek finansialnya yang didukung ya oleh teknologi yang namanya blockchain ya. Tadi Anda bisa lihat ya ada logo B kan itu Bitcoin ya, cryptocurrency. Salah satu saja, ada Ethereum juga sekarang ya dan segala macamnya seperti itu. Nah, blockchain itu apa gitu ya? Ini kan lagi rame ya. Blockchain ini sebetulnya adalah teknologi komputasi terdistribusi ya. Jadi tersebar gitu. Kalau biasanya itu central client gitu ya. Server client di mana kita ngakses ke web browser gitu ya. Semua data yang ingin kita akses, informasi yang kita akses adanya di web servernya gitu ya. Kemudian interaktivitas berjalan antara server dengan klien ya. Si server dihit ya dari berbagai klien, beribu-ribu, beratus-ratus ribu klien secara sekaligus misalnya seperti itu gitu. Nah, itu sistem tersentral ya. Nah, sementara ini adalah teknologi terdistribusi ya, teknologi terdistribusi di mana disebut dengan istilahnya digital ledger ya. Ledger sendiri sebetulnya alat catat ya. Ledger itu kan kayak buku gitu ya. Seperti itu. Dia menyimpan ya record ya yang terus berkembang ya, disebutnya sebagai blok ya. Seperti itu. Itulah kenapa namanya blockchain ya, karena rangkaian ya, rantai dari blok-blok gitu ya. Di mana di dalam blok ini ada informasi yang sifatnya saling menguatkan satu sama lain gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam blockchain ini kita punya yang namanya teknologi hash ya. Nah, hash ini Anda ini ya udah pernah belajar ya hash ya. Biasanya nanti dipelajarinya di pelajaran security ya. Security bagaimana kita bisa menyandikan gitu ya. Kemarin kita juga sempat menyinggung ini ya di beberapa pertemuan sebelumnya, di mana hash itu sebetulnya merepresentasikan ya satu apa istilahnya kumpulan data gitu ya. Jadi kumpulan data bisa di hash ya. Kemudian hash ini bisa ikut dikirimkan ya bersama dengan atau mungkin berubah jadi hash gitu ya ketika terjadi proses ini ya, proses enkripsi. Seperti itu gitu sehingga menjadi satu mekanisme ya untuk mengetahui ya apakah ada perubahan atau tidak ya selama data ini berada di perjalanan gitu. Karena kalau data ini diubah ya istilahnya ditemper, maka hash-nya akan ikut berubah gitu ya. Sehingga akan terdeteksi ya kalau terjadi ada proses tempering ya, perubahan di tengah jalan seperti itu. Selain itu juga ada timestamp-nya, kemudian juga ada istilahnya immutable ya. Immutable itu artinya tidak bisa diubah gitu ya. Kemudian secara virtual gitu ya, sulit untuk melakukan fraud ya. Kenapa? Karena ini sifatnya blok ya, blok banyak rantai ya, dan ini sifatnya peer to peer ya. Artinya data ini nyebar ya di semua komputer yang terkait gitu ya. Dan kemudian kalau ada istilahnya fraud ya, maka dia harus melakukan perubahan itu pada setidaknya 50% minimal gitu ya agar bisa dianggap valid ya bahwa itu memang benar datanya gitu. Nah, ini ya kekuatan dari blockchain itu sehingga bisa menjadi sarana untuk validasi ya apakah data yang ada itu memang benar apa adanya ya atau sebetulnya data yang sudah diubah gitu ya seperti itu. Nah kemudian
banyak penggunaannya ya, sudah banyak penggunaannya. Sebetulnya tidak hanya untuk cryptocurrency gitu ya. Ada untuk healthcare misalnya ya. Untuk healthcare apa yang penting di dalam healthcare misalnya data-data sensitif ya yang seharusnya ya idealnya itu memang menjadi bagian dari komunitas gitu ya dan valid dan tidak dimonopoli ya oleh satu komunitas tertentu seperti itu. Misalnya apa data medical record misalnya ya. Ini kan data penting rahasia gitu ya yang seharusnya hanya orang yang berhak gitu ya, tetapi bagaimana memastikan bahwa medical record ini betul-betul tergaransi ininya ya kebenarannya gitu. Kemudian untuk monitoring logistik misalnya ya, untuk anti money laundering ya, untuk anti pencucian uang, royalti musik misalnya segala macam gitu ya. Bahkan ketika muncul teknologi non fungible token gitu ya, itu sebetulnya di belakangnya kan blockchain ya. Jadi bagaimana menitipkan data tadi ya, data NFT tadi di dalam teknologi blockchain itu sebetulnya terjadi ya. Nanti kita lihat ya. Nah, ini kita ada satu modeling ya dari Simply Explain ya yang sangat menarik untuk kita lihat ya. Ini biar kelihatan ya teknologi blockchain itu seperti apa. Blockchains are incredibly popular nowadays. But what is a blockchain? How do they work? What problems do they solve? And how can they be used? Like the name indicates, a blockchain is a chain of blocks that contains information. This technique was originally described in 1991 by a group of researchers and was originally intended to timestamp digital documents so that it's not possible to backdate them or to tamper with them, almost like a notary. However, it went by mostly unused until it was adapted by Satoshi Nakamoto in 2009 to create the digital cryptocurrency Bitcoin. Now, a blockchain is a distributed ledger that is completely open to anyone. They have an interesting property. Once some data has been recorded inside a blockchain, it becomes very difficult to change it. So how does that work? Well, let's take a closer look at a block. Each block contains some data, the hash of the block, and the hash of the previous block. The data that is stored inside a block depends on the type of blockchain. The Bitcoin blockchain, for example, stores the details about a transaction in here, such as the sender, receiver, and the amount of coins. A block also has a hash. You can compare a hash to a fingerprint. It identifies a block and all of its contents, and it's always unique, just as a fingerprint. Once a block is created, its hash is being calculated. Changing something inside the block will cause the hash to change. So in other words, hashes are very useful when you want to detect changes to blocks. If the fingerprint of a block changes, it no longer is the same block. The third element inside each block is the hash of the previous block. And this effectively creates a chain of blocks, and it's this technique that makes a blockchain so secure. Let's take an example. Here we have a chain of 3 blocks. As you can see, each block has a hash and the hash of the previous block. So block number 3 points to block number 2, and number 2 points to number 1. Now the first block is a bit special. It cannot point to previous blocks because, well, it's the first one. We call this block the genesis block. Now let's say that you tamper with the second block. This causes the hash of the block to change as well. In turn, that will make block 3 and all following blocks invalid because they no longer store a valid hash of the previous block. So changing a single block will make all following blocks invalid. But using hashes is not enough to prevent tampering. Computers these days are very fast and can calculate hundreds of thousands of hashes per second. You could effectively tamper with a... Nah, ini kita dulu ya, break dulu sebentar nih. Nah, di sini kelihatan ya, Anda bisa tadi dengarkan ya penjelasannya bahwa blockchain ini pada dasarnya kan rantai blok ya, di mana blok per blok ini menunjukkan adanya peer yang ada gitu ya. Sehingga makanya disebut sebagai peer to peer ya. Kenapa? Karena memang ada ini ya, ada apa istilahnya? Ada host ya yang saling berkomunikasi satu sama lain dan
saling apa istilahnya ya, saling meng-create ya dan saling terhubung satu sama lain dengan data yang tervalidasi ya dengan mekanisme hash tadi gitu. Jadi ada komponen data ya. Komponen data itu kalau bicara kripto tadi ya, ada siapa yang bertransaksi ya, baik siapa yang jual, siapa yang beli misalnya ya, siapa yang ngasih, siapa yang nerima, termasuk berapa besar koinnya ya, koin koin virtualnya seperti itu gitu. Nah, kemudian selain itu juga ada hash-nya ya. Hash ini sebetulnya di-generate ya dari data yang ada ya di dalam satu blok seperti itu. Sehingga hash tersebut merepresentasikan blok tersebut gitu. Ya. Tadi dilihat ya, tadi kita dapat dapat visualisasinya gitu ya bahwa kalau konten datanya diubah ya, istilahnya kan ditemper tadi, maka si hash-nya itu jadi ikut berubah gitu ya. Nah, disitulah kalau kita bandingkan hash dengan hash, maka akan kelihatan ya apakah terjadi temper atau tidak gitu. Nah, pengamanannya di mana ya? Pengamanannya ketika ya hash dari satu blok itu disimpan di blok yang lain gitu ya. Tadi ya hash 1 tadi, hash genesis tadi ya, blok genesis ini hash-nya itu disimpan di blok yang kedua ya, seperti itu gitu. Kemudian hash yang kedua disimpan di blok yang ketiga sehingga terjadi satu rantai ya, chain of block tadi yang isinya itu saling menguatkan satu sama lain. Gitu. Kebayangkan ketika misalnya ada salah satu yang diubah, berarti ada tempering di sana ya dan akan ketahuan dengan segera gitu ya. Kenapa? Karena blockchain ini kan ya connected ya seperti itu gitu. Nah, sekarang kita coba lanjut Blockchains ya. are incredibly popular nowadays. But Tadi sampai mana? Sampai sini ya. Nah, coba kita lanjut ya sedikit. blocks invalid because they no longer store a valid hash of the previous block. So changing a single block will make all following blocks invalid. But using hashes is not enough to prevent tampering. Computers these days are very fast and can calculate hundreds of thousands of hashes per second. You could effectively tamper with a block Sorry ya, kepencet tadi. Saya pikir nggak aktif linknya ternyata. Blockchains Dalam. are incredibly popular nowadays. Nah ini, yang tadi Are sudah. very fast. Could effectively tamper with a block and Blockchains have something that is called proof of work. It's a mechanism that slows down the creation of new blocks. In Bitcoin's case, it takes about 10 minutes to calculate the required proof of work and add a new block to the chain. This mechanism makes it very hard to tamper with the blocks because if you tamper with one block, you'll need to recalculate the proof of work for all the following blocks. So the security of a blockchain comes from its creative use of hashing and the proof of work mechanism. But there is one more way that blockchains secure themselves, and that is by being distributed. Instead of using a central entity to manage the chain, blockchains use a peer-to-peer network and everyone is allowed to join. When someone joins this network, he gets a full copy of the blockchain. The node can use this to verify that everything is still in order. Now, let's see what happens when someone creates a new block. That block is sent to everyone on the network. Each node then verifies the block to make sure that it hasn't been tampered with. And if everything checks out, each node adds this block to their own blockchain. All the nodes in this network create consensus. They agree about what blocks are valid and which aren't. Blocks that are tampered with will be rejected by other nodes in the network. So to successfully tamper with a blockchain, the third element inside each block and the proof of work mechanism. Network and everyone is allowed to. The node can use this to verify that everything is still in order. Now let's see what happens when someone creates a new block. That block is sent to everyone on the network.
Each node then verifies the block to make sure that it hasn't been tampered with. And if everything checks out, each node adds this block to their own blockchain. All the nodes in this network create consensus. They agree about what blocks are valid and which aren't. Blocks that are tampered with will be rejected by other nodes in the network. So to successfully tamper with a blockchain, you'll need to tamper with all the blocks on the chain, redo the proof of work for each block, and take control of more than 50% of the peer-to-peer network. Only then will your tampered block become accepted by everyone else. So this is almost impossible to do. Blockchains are also constantly evolving. One of the most recent developments is the creation of smart contracts. These contracts are simple programs that are stored on the blockchain and can be used to automatically exchange coins based on certain conditions. More on smart contracts in a later video. The creation of blockchain technology piqued a lot of people's interest. Soon others realized that this technology could be used for other things, like storing medical records, creating a digital notary, or even collecting taxes. So now you know what a blockchain is, how it works on a basic level, and what problems it solves. Want to learn how you can implement a simple blockchain in JavaScript? Then check out this video here. And as Nah, itu dia ya. Jadi Anda lihat ya bahwa tidak mudah pastinya ya untuk melakukan fraud ya, mentemper teknologi blockchain ini gitu. Kenapa? Karena dia terdistribusi ya peer to peer di semua orang, semua host ya, semua komputer yang berpartisipasi di dalam jaringan blockchain ini gitu. Ya, semua blockchain itu kan tercopy ya ke semuanya. Gitu. Sehingga bayangkan kalau kita ngubah satu data di satu tempat, pasti akan tervalidasi oleh tempat yang lain gitu bahwa ada yang aneh nih karena ada data yang berubah. Bahkan tadi ya kalau mau membuat blok baru ya, menambah data baru di dalam jaringan blok tadi, itu tidak mudah ya. Ada istilahnya proof of work ya, dan itu diciptakan satu mekanisme ya agar menciptakan proof of work ini jangan terlalu cepat prosesnya gitu ya. Tadi setidaknya satu blok baru, data baru itu hanya bisa 10 menit misalnya ya di dalam Bitcoin seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada misalnya ya seseorang atau satu lembaga ataupun satu pasukan gitu ya yang mencoba melakukan fraud ya, mengganti data di semua blok yang ada, maka kebayang dia harus mengkomputasi seberapa banyak, seberapa lama gitu ya. Dan itu jadi sangat tidak mungkin ya, karena tidak akan terkejar ya perubahannya dengan munculnya data blok yang baru seperti itu gitu. Nah, makanya ini dianggap termasuk ini ya teknologi yang aman ya. Kenapa? Karena ini ya ada datanya itu tersebar, terdistribusi dan semua memiliki data yang sama ya. Sehingga kalau ada yang berbeda, nah itu menunjukkan terjadi sesuatu ya, tempering tadi seperti itu. Itu dasar dari blockchain ya, rekan-rekan. Nah ini yang kemudian dipakai ya oleh yang akan kita bahas di sini adalah non-fungible token ya. Mungkin istilah fungi itu agak aneh gitu ya. Fungi yang kita kenal mungkin apa jamur kali ya atau apa gitu. Nah fungi ini anggap aja replace gitu ya. Jadi kalau non-fungible token, nah itu sebetulnya artinya non-replaceable token gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa digantikan karena dia unik sifatnya gitu ya. Nah, NFT ini sebetulnya non-interchangeable unit data ya di dalam blockchain. Jadi sama dia data, sebetulnya ini salah satu ini ya pendayagunaan dari blockchain selain currency ya. Seperti itu gitu. Nah, kemudian data yang bisa disimpan ya di dalam NFT bisa macam-macam ya. Yang penting digital pastinya gitu ya. Foto, video, audio gitu ya. Itu semua bisa ya disimpan di dalam si NFT ini gitu ya. Nah, kemudian ada proses ini ya, ada proses tradingnya gitu ya. Ada digital marketnya juga di sana gitu ya. Makanya ini masuk ke dalam skema finansial. Kemudian dia berfungsi seperti token untuk kripto juga gitu ya, tapi tidak seperti ini ya cryptocurrency misalnya ya, dia
tidak mutually interchangeable ya, makanya itu disebutnya not fungible tadi ya. Karena tujuannya itu istilahnya menjamin gitu ya bahwa ini tuh memang punya seseorang ya dan tidak mengalami perubahan seperti itu gitu. Nah, kita lihat ya teknologinya seperti apa sih NFT ya kalau kita kaitkan dengan pemahaman blockchain yang tadi kita sama-sama lihat ya di videonya ya seperti itu. Nah, ini ada satu video lanjutan ya dari video yang barusan. Kita cek dulu ya. Nah, di sini apa itu NFT? NFT stands for non-fungible token. Non-fungible means that something cannot be exchanged for another item because it is unique. For instance, one piece of art is not equal to another. Both have unique properties. Fungible items, on the other hand, can be exchanged for one another. For instance, $1 or Bitcoin is always equal to another. Okay, but what is an NFT? NFTs are tokens that live on a blockchain and represent ownership of unique items. Why is that helpful? Well, tracking who owns a digital file is tricky because it can be copied and distributed effortlessly. So how can you prove who's the original owner when everyone has an identical copy of the file? NFTs solve this problem. Imagine that you made a piece of digital art, essentially a JPEG on your computer. You can create or mint an NFT out of this. The NFT that represents your art contains a bit of information about it, such as a unique fingerprint of the file, a token name, and a symbol. This token is then stored onto a blockchain and you, the artist, become the owner. Now you can sell that token by creating a transaction on the blockchain. The blockchain makes sure that this information can never be tampered with. It also allows you to track who is the current owner of a token and for how much it has been sold in the past. It's important to note that the artwork itself is not stored within the NFT or the blockchain. Only its attributes such as the fingerprint or hash of the file, a token name and symbol, and optionally a link to a file hosted on IPFS. More about that in this video here. Now here's where NFTs become weird. When you buy an NFT that represents artwork, you don't get a physical copy of it. Heck, most of the time, everyone can download a copy for free. The NFT only represents ownership, and that is recorded in a blockchain so nobody can tamper with it. Some say that NFTs give you digital bragging rights. And to make it even weirder, while the token owner owns the original artwork, the creator of the NFT retains the copyright and the reproduction rights. So an artist can sell his original artwork as an NFT, but he can still sell prints. Now, aside from digital art, NFTs can also be used to sell concert tickets, domain names, rare in-game items, real estate, and basically anything that is unique and needs proof of ownership. For example, the founder of Twitter sold his first tweet as an NFT. Anyone can see that tweet on his profile, but now only one person can own it. And that person paid over $2.9 million for it. I could even make an NFT out of this video. You could then buy it and be the owner of this video, even though it is free to watch for everyone. Now, why are some NFTs worth millions? Well, their worth is determined by what people are willing to pay for it. If I'm willing to pay $100 for a particular NFT, then it's worth $100. Prices are driven by demand, so be careful. An expensive NFT becomes worthless if nobody wants to buy it. Okay, one more thing before we end. How do they work technically? NFTs are essentially smart contracts that live on a blockchain. In this case, the contract stores the unique properties of the item and keeps track of current and previous owners. An NFT can even be programmed to give royalties to the creator every time it exchanges hands. So there you have it, NFTs explained in under 4 minutes. I hope you found this interesting, and if you did, Nah, itu ya. Jadi penjelasan yang sangat intuitif ya untuk NFT, di mana NFT itu sebetulnya mekanisme untuk memberikan identitas ya. Nah, identitas siapa yang meng-create ya, siapa yang mentransaksikan ya, menjual belikan seperti itu gitu. Even kalau kita lihat tadi ya, variasinya banyak juga sebetulnya ya. Apakah nanti misalnya si kreator ini akan mendapatkan bagian dari transaksi misalnya atau enggak? Nah, itu kan tergantung dari pemrograman yang diterapkan pada si NFT-nya seperti itu gitu. Tapi tadi juga dijelaskan ya bahwa NFT ini dia itu digital file gitu ya.
Jadi bukan barang realnya sebetulnya ya, tapi gambarnya ataupun audionya ataupun videonya yang kemudian dicap ya punyanya siapa, kemudian diperjualbelikan secara digital seperti itu, gitu ya. Nah, garansi dari NFT itu adalah untuk menunjukkan bahwa siapa pemiliknya, gitu ya. Sementara filenya sendiri itu semua orang bisa ngambil, bisa download gitu. Makanya tadi ada istilah ini ya, ada istilah yang lucu ya, yang disebut sebagai digital bragging system, gitu ya. Bragging itu apa? Ya untuk sok-sokan gitu ya, untuk penampilan seperti itu, gitu. Dan ini sifatnya juga sangat tergantung kepada nilai pasar ya tadi ya. Kalau kita lihat di situ ada digital marketnya juga, di mana orang itu akan menghargai ya tergantung dari kondisi pasar tadi gitu. Sehingga bisa turun bisa naik harganya gitu. Contoh tadi ya, postingan pertama dari Jack ya sebagai salah satu founder ya dari Twitter ya, itu dijual sampai dia berharga berapa ini ya, berapa apa tadi million ya tadi skalanya ya. Dahsyat memang seperti itu gitu. Di Indonesia juga sempat rame ya yang kemarin ini atau foto ya, foto kumpulan foto beberapa hari, satu tahun atau berapa lama gitu ya, saya lupa tuh persisnya. Nah, itu kemudian dijadikan NFT ya dan dijual dan laku ya. Seperti itu gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi NFT pada dasarnya data ya, data yang berkaitan dengan si barang ininya ya, barang digitalnya. Tapi barangnya sendiri tidak disebar di blockchain-nya gitu ya. Yang ditaruh di dalam blockchain-nya adalah identitasnya tadi. Seperti itu gitu ya. Nah, sementara si apa misalnya fotonya, audionya, videonya gitu ya. Itu disimpan ya, disimpan di dalam satu server tertentu ya. Kalau misalnya mau dikombinasikan dengan sistem server ya. Atau kalau mau diterapkan sistem seperti blockchain juga bisa ya. Tadi ada satu teknologi yang namanya IPFS ya. Jadi IPFS itu sebetulnya mirip kayak blockchain ya, tapi penyimpanan file jadi mirip kayak BitTorrent kalau teman-teman dulu ini ya sempat bersinggungan atau BitTorrent ya, menggunakan teknologi BitTorrent itu ada istilahnya seeder gitu ya, di mana kalau kita mau bertukar film ya, bajakan sih jadinya gitu ya. Itu orang cukup ini ya, bisa berkontribusi satu sama lain ya dengan ibaratnya kalau kita mau mendownload satu file tertentu ya, satu film tertentu, maka kita juga ikut menyimpan film tertentu yang lain gitu ya. Seperti itu. Jadi saling support lah satu sama lain seperti itu. Nah itu ya, itu NFT gitu ya. Jadi mekanismenya, cara kerjanya seperti itu ya, bisnis modelnya dan secara teknologinya seperti apa ya, penjelasan gampangnya. Ya tentu kalau kita bicara teknisnya pasti membutuhkan ilmu yang lebih dalam ya, ilmu programming dan segala macamnya seperti itu. Tapi minimal ya untuk pendahuluan ini lumayan ya, lumayan mencerahkan seperti itu gitu. Oke, ya, itu kurang lebih ya tentang NFT. Nah, ini ada beberapa penerapan kita lihat ya. Blockchain in metaverse ya, immutable, self identity, kemudian juga real estate misalnya ya. Tadi kita udah lihat bagaimana jual beli real estate ya di dalam metaverse. Kemudian insentif ya terhadap creator. Tadi contohnya ya NFT. Ya, ketika si creator dia bisa mendapatkan semacam royalti dari setiap penjualan ya. Nah, itu kan bisa musik ya, bisa apapun itu bisa apa picture gitu ya, lukisan, bisa apapun itu dalam bentuk digital bisa dijual belikan seperti itu gitu ya. Kemudian tadi ada istilah proof of ownership ya, kemudian ada transfer value, ada interoperability ya. Jadi kerjanya kan harus saling ini ya, saling mengadaptasi satu sama lain. Kemudian tentu membutuhkan governance ya. Governance itu aturan main lah kurang lebih gitu ya. Kemudian uniqueness-nya gitu ya. Jadi ini yang dijual pasti sesuatu yang unik gitu ya. Kalau sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah oleh orang lain ngapain gitu ya. Nggak mungkin bisa dijual belikan atau punya harga ya dan orang mau nawar gitu ya. Seperti itu mau beli. Seperti itu kalau dia bisa dapat itu dengan mudah ya. Seperti itu gitu. Nah, kemudian ini beberapa rules ya di dalam NFT di dalam metaverse ya. Misalnya untuk provenance ya, untuk real estate, untuk digital identity juga bisa gitu ya. Untuk intellectual property ya, sesuatu yang dibuat paten hak cipta gitu ya. Nah, kan bisa ibaratnya dikasih nama kan gitu ya, seperti itu. Untuk game juga bisa ya, untuk fashion juga gitu.
Ticketing juga bisa ya, galeri art juga, penjualan lukisan dan segala macamnya ya. Even bahkan untuk voting ya. Intinya gini lah teman-teman ya, sesuatu yang membutuhkan proteksi identitas siapa mengenai satu barang ya ataupun satu fasilitas, satu hak, maka itu bisa menggunakan teknologi NFT ya. Jadi esensinya ke sana ya. Makanya voting bisa. Kenapa? Karena kalau seseorang merepresentasikan satu suara gitu ya, dan orang itu harus digaransi betul-betul orang yang bersangkutan gitu, maka bisa digaransi dengan adanya NFT kan gitu ya. Karena NFT kan ada ini ya, ada penyimpanan datanya seperti itu yang tidak bisa diubah ya, karena dia dilewatkan di blockchain tadi seperti itu. Musik kah, sosial media misalnya ya, ataupun untuk kaitannya dengan sistem keuangan ada namanya DeFi ya, decentralized finance ya, finance seperti itu. Nah, ini untuk provenance itu untuk e-commerce ya, penjualan, kemudian real estate tadi kita sudah lihat langsung ya contohnya ya, Republic Realm tadi ya, di mana orang jual beli aset ya di dalam dunia virtual seperti itu. Kemudian untuk digital identity ya, membuktikan seseorang ya, atau untuk tadi ada istilahnya unique item misalnya ya, kalau Anda gamer kan pasti biasanya menyimpan tuh unique item ya yang bisa diperjualbelikan gitu ya. Nah, itu nanti bisa di sana ya, bisa diperjualbelikan dibantu oleh NFT ya, seperti itu. Kemudian kredensial akademik juga bisa ya. Seperti itu. Kemudian gaming udah jelas ya. Bagaimana peranannya di dalam dunia game seperti itu. Kemudian untuk fashion juga bisa ya, kan ada brand tertentu ya. Nah, karena sudah bicara brand maka itu uniqueness-nya kan bisa muncul gitu ya. Kalau orang bisa akses dari mana saja, buat di mana saja, beli di mana saja kan tidak unik jadinya seperti itu gitu. Sementara NFT sendiri sebetulnya kan sistemnya adalah menggaransi ya mengenai si kreator dan juga si seller maupun si buyernya seperti itu gitu. Itu kemudian bisa untuk tiketing juga pastinya ya. Kenapa? Karena esensinya tiketing itu harus nempel pada seseorang gitu ya, supaya jelas ya siapa creator, siapa seller, siapa buyer. Tiket kan bisa diperjualbelikan ya. Sehingga kalau itu misalnya datanya masuk ke dalam NFT ya, kemudian dijaga ya istilahnya ya authenticness-nya itu di dalam blockchain ya, maka orang nggak bisa sembarangan pakai tiket gitu ya. Kalau tiketnya memang belum dijual atas nama dia belum beli itu, maka seharusnya sistem yang dikoneksikan dengan sistem NFT ini tidak bisa menerima ya bahwa seseorang itu boleh menggunakan si tiket tersebut gitu. Artinya tiket ini menjadi otentik ya. Tiket ini hanya berlaku hanya oleh orang yang membeli saja. Tidak bisa dipakai oleh orang lain ya, tiba-tiba karena dia berhasil mencegat di tengah jalan gitu ya, hacker misalnya. Kemudian dia pakai itu duluan gitu ya. Nggak bisa, kenapa? Karena di dalam tiketnya itu diproteksi oleh NFT gitu ya. Sehingga kalau misalnya dia coba transaksikan, bukan dia yang ada di dalam NFT-nya gitu ya. Sehingga tidak valid. Nah, itu. Ya, jadi memproteksi identitas ya. Identitas kreator, identitas seller ya, identitas buyer gitu ya. Seperti itu. Sehingga terciptalah bisnis model ya virtual tadi. Kemudian galeri ya, jual beli lukisan, segala macam, musik, voting ya. Kemudian musik. Nah, ini yang terakhir ya. Ini decentralized finance seperti itu. Nah, kalau yang sekarang kan kebanyakan sifatnya centralized finance ya. Jadi client server seperti itu gitu. Nah, yang menarik gimana nih kalau sudah bisa peer to peer seperti ini gitu. Ya, dengan menggunakan blockchain. Nah, ini ya ujung-ujungnya kan cryptocurrency dan segala macam seperti itu gitu ya. Nah, saya sendiri juga bukan ini ya, bukan praktisi cryptocurrency ya. Persisnya ya saya juga nggak pernah ngalamin gitu ya. Karena tentu ini balik lagi ya ke masing-masing ya. Apalagi ini sesuatu yang masih belum jelas gini gitu ya. Tentu membutuhkan waktu lebih lama lagi orang bisa beralih ya ke sesuatu seperti ini ya, yang sangat sangat sensitif ya pastinya ya, karena setiap angka di sini merepresentasikan nilai uang seperti itu. Gitu. Baik, itu kurang lebih rekan-rekan
sampai di sini kira-kira ada yang perlu didiskusikan? Kalau misalnya ada apa pertanyaan, silakan gitu ya. Tidak hanya untuk materi ini sih sebetulnya ya. Untuk tugas juga misalnya gitu ya, ataupun yang lain-lain yang relevan, silakan seperti itu. Nah ini ya, ini kemarin wisuda tell you ya, wisuda tell you pakai metaverse ya. Orang masuk ke ruangan aula gitu ya, kemudian nanti di sana bisa berinteraksi, kemudian bisa apa ya seperti di dunia real aja gitu ya, maju ke depan, kemudian dikasih selamat ya, dikasih apa ijazah dan semacam seperti itu gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan rekan-rekan. Ini nanti saya share ya, videonya saya upload seperti biasa, kemudian kalau mau lihat lagi videonya ya, itu kan udah ada di YouTube sebetulnya ya, tinggal dilihat aja. Linknya juga saya sertakan di filenya, nanti saya akan masukkan juga di LMS pastinya ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau nggak ada, nah berarti sesi kita kali ini kita cukupkan dulu ya. Kita sudah masuk ke minggu ke-13, nanti akan ada materi ya. Nah, kita cuma punya 3 sesi lagi ya, 13, 14, 15, 16. Oke. Nah, kemudian amannya alokasikan 2 sesi ya untuk itu presentasi. Tapi kalau ternyata nanti masih ada ini ya materi baru gitu ya, maka tentu nanti kita harus atur lagi waktunya gitu ya. Karena presentasi untuk 40 orang, 50 orang ya, tentu tidak mudah ya. Ada berapa kelompok kemarin kalau nggak salah Dava? 12 berapa? 12 Pak. 12 ya, 12 ya. 12 kali 10 menit aja udah ini ya, 120 seperti itu ya, udah 2 jam seperti itu. Apalagi kalau misalnya 15 menit berarti nambah lagi waktunya ya 2 jam setengah. Seperti itu gitu. Nah itu ya, yang penting kalian bereskan ya tugasnya, contohnya sudah dimasukkan ya di dalam LMS. Kemudian kalau ada diskusi silakan. Kemudian kalau misalnya ada kesulitan untuk mengakses ya perusahaannya ya diinfo saja gitu ya supaya nanti jangan sampai repot di belakang ya seperti itu. Jadi harus terkonfirmasi sejak awal. Kalau membutuhkan aspek administratif ya misalnya surat keterangan dan segala macamnya, bisa minta ya ke ini ke admin biasanya ya, admin FRI. Nanti bisa saya jembatani juga seperti itu kalau membutuhkan aspek formal. Ya, karena kan bisa jadi ini ya apa minta surat atau apa ya. Nah, itu tentu bisa dibantu ya oleh jurusan, oleh prodi seperti itu. Oke, ya, itu dulu. Sementara ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kemudian semoga apa yang kita pelajari hari ini betul-betul bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi ya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.